Oke, kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial dari trik pencarian Google atau Google Hacking dan kita sudah sampai di sini. Nah, kita akan coba yang mulai dari movie. Jadi untuk tutorial Google Hacking sebelumnya bisa kalian cari di part 1 dan 2 di video di channel Junior Dev. Kali ini kita akan melanjutkan untuk movie. Movie digunakan untuk mencari informasi film atau movie ya. Bisa news juga, jadi menampilkan news tentang movie dan juga ulasan movie dari keyword tertentu. Contoh di sini saya akan mencari informasi film mengenai Batman v Superman, kemudian coba untuk movie tentang Interstellar. Oh ya, sebagai informasi, sepertinya untuk keyword movie itu lebih ke pencarian yang namanya yang sedang tayang di bioskop-bioskop terdekat. Kalau misalkan kita ingin mencari informasi movie, kita bisa langsung saja ketikkan judul movie dan nanti kita akan dapatkan infonya. Kalau misalkan kita ketikkan yaitu misalkan movie seperti ini, maka kita akan diarahkan ke dalam movie showtime. Jadi Google pencarian khusus movie dan kita di sini bisa mendapatkan informasi lokasi dari showtime. Jadi lebih baik gunakan saja judul movie-nya. Nah, contoh lagi kalau misalkan kita ingin mencari movie tentang Interstellar, kita bisa langsung masukkan yaitu Interstellar seperti ini. Jadi tidak usah berikan yang namanya keyword movie seperti ini. Nah, ini tidak usah. Soalnya nanti akan diarahkan ke pencarian movie untuk showtime. Selanjutnya kita akan coba untuk gunakan query meanings yaitu stocks digunakan untuk mencari informasi harga saham dan grafiknya berdasarkan kode atau nama saham dari keywords. Contoh di sini adalah stocks untuk saham Facebook dan di sini stocks untuk Google. Jadi menggunakan kode GOOG. Contoh di sini kalau misalkan saya akan mencari stocks informasi saham Google seperti ini, maka kita bisa lihat grafik dan juga yang namanya kenaikan, kemudian bulan per bulan dan lain sebagainya. Dan di sini ada informasi tentang perusahaan tersebut. Nah, ini contoh kalau misalkan kita ingin mencari tentang saham Facebook. Kita bisa lihat di sini grafiknya. Contoh lagi di sini kita akan coba untuk mencari harga saham untuk gudang garam. Baik naik atau turun, kita bisa gunakan untuk stocks, kemudian nama perusahaan atau kode dari saham. Nah, ini contohnya untuk Indosat, seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Setelah kita mencari harga saham, kita bisa mencari yang namanya cuaca. Contoh di sini saya akan mencari informasi cuaca daerah berdasarkan keyword. Contoh misalkan weather Malang atau weather Jawa Timur. Sebagai tambahan, kalau misalkan kita hanya mengetikkan weather, kita akan mendapatkan tampilan grafik cuaca dan informasi cuaca saat ini, baik itu kelembapan, kemudian angin di daerah yang sedang kita diami sekarang. Kalau misalkan kita berada di Malang, maka kita juga akan disajikan informasi cuaca di Malang. Kalau misalkan kita ada di Jakarta, maka di sini akan berganti Jakarta dan melihat cuaca di Jakarta dari hari ke hari. Kalau misalkan ini saya akan mencari untuk misalkan cuaca di, misalkan saya ingin mencari cuaca yang ada di Balikpapan sekarang ini. Jadi suhunya yaitu 30 derajat Celcius dan kemudian di sini ada penurunan suhu di sini dan kemudian cuaca apakah mendung, kemudian apakah cuma berawan atau kemudian ada petir seperti ini.
Contoh lagi kalau misalkan kita ingin mencari New York. Di New York maka suhunya itu hanya 11 derajat dan juga ini mostly cloudy, yaitu berawan. Nah, contoh juga di sini untuk Jawa Barat. Kita bisa lihat di sini. Jadi Jawa Barat sedang hujan rintik-rintik. Jadi tidak terlalu deras. Dan suhunya itu 23 derajat. Kemudian kita akan coba untuk menggunakan location. Jadi keyword location digunakan untuk mencari informasi berita terbaru dari sebuah lokasi atau daerah atau negara. Misalkan saya akan mencari informasi kecelakaan. Lokasinya di Jombang. Kemudian saya akan mencari berita tentang korupsi. Lokasinya ada di Jakarta. Kalau misalkan kita ingin negara, maka kita bisa ganti location, misalkan Indonesia, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan menampilkan berita-berita kecelakaan yang ada di Surabaya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita berikan lokasi di sini dan di sini untuk keyword apa yang ingin dicari dan ini adalah lokasinya. Maka di sini kita bisa lihat untuk pencarian lokasi di Surabaya, maka akan ada daftar misalkan kecelakaan-kecelakaan seperti ini yang ada di Surabaya. Nah, kalau misalkan kita hanya mengetikkan misalkan location Surabaya, maka kita bisa lihat untuk peta di Surabaya seperti ini. Jadi lokasinya di Surabaya itu ada di mana. Nah, contoh lagi misalkan kita akan mencari yang namanya kecelakaan mobil dan lokasinya ada di Meksiko. Kita bisa lihat di sini berita-berita apa saja kecelakaan yang ada di Meksiko. Kemudian kita akan coba untuk mencari menggunakan source. Jadi digunakan untuk mencari informasi berita atau informasi dari sumber tertentu. Contoh di sini saya akan coba untuk mencari tentang kasus pembunuhan, kemudian source-nya misalkan dari Jawa Pos. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kasus pencurian, misalkan kita ketikkan aja pencurian, sumbernya dari Jawa Pos. Di sini kita bisa mencari source ini bisa berupa majalah atau apa ya namanya, koran ataupun tabloid. Nah, kita bisa cari di sini. Jadi hasilnya misalkan dua wajah pencuri langsung berantakan setelah jadi bulan-bulanan masa. Sumbernya dari Jawa Pos. Di sini juga Jawa Pos dan di sini dari websitenya langsung, misalkan Jawa Pos dan lain sebagainya. Oke, contohnya di sini saya akan coba untuk mencari informasi smartphone baru dari majalah misalkan Wired. Di sini akan menampilkan informasi smartphone terbaru dari misalkan di sini Google Pixel dan sumbernya dari Wired. Jadi Wired ini selain situs, ini juga berupa majalah juga. Oke, seperti ini. Sebagai tambahan, jika kita ingin melakukan kompilasi dari keyword-keyword seperti ini, kita bisa melakukan kombinasi dari misalkan location, kemudian source, juga kemudian movie, kemudian stock dan lain sebagainya, define city dan lain sebagainya. Ini bisa kalian kombinasikan sebagaimana kebutuhan. Jadi misalkan operator ini dengan operator misalkan untuk plus dengan operator dengan keyword code seperti ini, ditambah juga misalkan query in URL atau misalkan juga tambahi file type juga. Nah, itu bisa. Lalu kemudian kita akan belajar tentang kalkulator dan konversi. Misal kita tidak sedang membuka program kalkulator atau tidak membawa kalkulator, kita bisa melakukan kalkulator atau proses kalkulasi maupun konversi dengan menggunakan Google.
Contoh di sini saya akan coba untuk menggunakan operator dasar yaitu plus, min, bagi, dan kali. Misalkan di sini saya akan ketikkan misalkan 2 ditambah 2, maka hasilnya akan ada kalkulator seperti ini dan hasilnya adalah 4. Dan di sini kehebatannya kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi sebagaimana kalkulator saintifik, ada cos, sinus, log, kemudian tangen, kemudian sinus, dan lain sebagainya. Contoh lagi kalau misalkan kita ingin misalkan di sini 2 ditambah 2 atau misalkan ini kurang, 2 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 0 seperti ini. Kemudian coba di sini saya akan coba bagi. Kalau misalkan 2 bagi 2 jadi 1. Lalu kemudian jika dikali jadi 4. Kita juga bisa melakukan kombinasi lainnya, misalkan ini kita gunakan kemudian dikurangi 5 ditambah 1, kemudian dibagi 10, maka hasilnya perhitungan ini akan menghasilkan angka yaitu 3,4. Dan di sini kita juga bisa yang namanya melakukan misalkan di sini saya akan coba untuk 8 dikali 9. Maka hasilnya ditambah dengan tadi yang ans seperti ini. Kalau misalkan di sini 72, hasilnya 72 dibagi 5, misalkan hasilnya menjadi 14,4 dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan fungsi untuk melihat presentasi dari misalkan 60% dari 30.000. Contohnya di sini 60% of 30.000. Seperti ini, maka hasilnya adalah 18.000. Jadi kita juga bisa gunakan persen dan juga perpangkatan. Contohnya kalau misalkan 6 pangkat 5, maka hasilnya adalah 7.776. Kalau misalkan kita jumlahkan dengan aritmatika ditambah 789 kemudian dikali 2 seperti ini, maka hasilnya adalah 9.354 dari perhitungan ini. Kemudian jika ingin melakukan konversi, kita bisa gunakan yaitu unit lama in unit baru. Contohnya di sini kita akan konversi, ini adalah sumbernya, kemudian ini konversinya, hasil konversinya yaitu unit 2. Misalkan 1000 US dollar in rupiah, kemudian 130 kg in LBS, dan kemudian 12 in romen. Misalkan kalau misalkan ini saya ganti 10.000 US dollar in rupiah, maka hasilnya jadi 13.053.000 rupiah. Dan di sini kita juga bisa melakukan pengubahan, dan juga ini tergantung dari kurs dari rupiah ke dolar. Kalau misalkan ini akan saya ganti menjadi 100, maka hasilnya 100 dolar itu adalah 1.305.300. Kalau misalkan ini 876 atau 8.769, maka dia akan menjadi
Untuk dirupiahkan 114.461.757. Atau di sini kita juga bisa melakukan konversi untuk mata uang negara lain. Misalkan Irak dinar ini kalau misalkan dirupiahkan akan menjadi sebelumnya 8.769 Irak dinar, di Indonesia menjadi 98.124 untuk dirupiahkan. Lalu kemudian jika ingin diganti menjadi Bitcoin, jika dikonversi menjadi Bitcoin maka hasilnya akan jadi seperti ini, 0,115382. Contoh kalau misalkan ini akan saya ganti menjadi dolar Hongkong, maka Bitcoinnya juga akan berubah. Contoh lagi, saya akan coba untuk mencari 20 kg dalam pounds. Nah, di sini ada konversi nilai, misalkan kilogram, gram, kemudian ton, kemudian ini saya ganti jadi kilogram, maka ketika 20 ton itu sama dengan 20.000 kg. Nah, di sini kita juga bisa melihat di sini ada mesh, area, dan sebagainya. Contoh misalkan area seperti ini, 1 square meter sama dengan 1 E-6 square kilometer. Kalau misalkan ini saya tambahi seperti ini, jadi 1 square kilometer atau kilometer persegi itu sama dengan 10 ini berapa ya? Ini 1 juta square meter atau meter persegi. Jadi 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi. Kalau misalkan di sini ada yang namanya energi, saya akan coba untuk 1 joule itu adalah 0,0002359006 kilokalori. Misalkan di sini saya ganti menjadi watt hour. Di sini juga yang namanya time juga. Misalkan 1 detik itu adalah 0,016 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ingin ganti dengan seperti ini, misalkan ini akan saya jadikan second. Atau kita jadikan days. Jadi selama 1 tahun itu adalah 365 hari. Selain itu kita juga bisa mengubah karakter. Jadi misalkan kita ingin menulis angka 12 dalam huruf Romawi atau angka Romawi, kita bisa cari seperti ini. Atau misalkan kalau di dalam Romawi menjadi MCCXC seperti ini. Oke, itu tadi untuk tutorial dari pencarian dan juga kalkulator dan konversi. Kita akan kembali untuk tutorial Google hacking dan trik Google lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.